Selamat datang kembali saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, di sesi ini kita akan bahas perkuliahan kita. Ringkasan perkuliahan akan saya sampaikan di video setelah ini. Ingat, tetap berdiskusi, tetap belajar, baca modulnya, dan kerjakan forum serta tugas-tugas rekan-rekan. Keaktifan rekan-rekan sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan dan perhatikan dengan jadwal tenggat waktu di perkuliahan kita ini. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi 3, setelah sesi 1 kita pahami apa konsep audit manajemen. Sesi 2 banyak bicara tentang perencanaan audit. Di sesi 3 ini kita akan diskusi tentang apa pentingnya dan bagaimana menentukan sasaran dari objek audit. Jadi pentingnya objek audit ya terkait dengan manajemen fungsi keuangan. Jadi ada beberapa arti penting sasaran dan objek audit manajemen fungsi keuangan, ada 4 ya. Yang pertama, fungsi keuangan itu adalah perlu diaudit. Kenapa? Karena situlah kekayaan perusahaan. Jadi perlu dikendalikan, perlu diperiksa. Perlu dilihat apakah manajemen sudah mengelola resiko terkait dengan keuangan ini. Yang kedua, sasaran audit manajemen adalah menilai efektivitas fungsi keuangan. Efektif tidak? Kalau kita bicara tentang efektif, tepat sasaran tidak pengelolaan keuangannya. Bagaimana kinerjanya, berkualitas atau tidak, dan efektif tidak kinerjanya. Jangan sampai kinerja pengelola keuangannya terlalu lama, terlalu sulit, tapi kinerjanya buruk. Jadi banyak yang sia-sia. Jadi kita evaluasi kinerja keuangannya. Termasuk juga kinerja pengelolaan dana keuangannya. Bagaimana perusahaan mengelola misalnya piutang yang lama tidak ditagih, mengelola dana yang banyak diam, menganggur atau idle. Ada tidak kemampuan keuangannya melakukan investasi dengan menganalisa resiko investasi. Bagaimana manajemen mengelola biayanya, resiko-resiko over cost, dan bagaimana manajemen mengejar target pendapatannya ya dengan berdampak pada cash flow positif di perusahaan. Jangan sampai banyak jualan tapi tidak tertagih. Jadi melihat efektivitas fungsi keuangan. Yang ketiga adalah sasaran audit manajemen adalah mencari fakta, informasi tentang kinerja internal fungsi keuangan. Jadi fungsi keuangan itu fungsi yang cukup penting ya. Jadi kita lihat bagaimana kompetensi, kemampuan, kejujuran, dan kemampuan akuntan dan tim pengelola keuangan di organisasi kita ya. Bagaimana dengan kinerja internalnya, apakah cukup berkompetensi, cukup baik, cukup tegas terhadap kecurangan atau fraud, cukup hati-hati. Yang keempat, objek audit meliputi sasaran finansial yaitu tentang perencanaan keuangan, apakah sudah ada anggaran, bagaimana monitoring dengan anggaran, capaian dengan anggaran, selanjutnya bagaimana pengawasannya. Pendekatan pelaksanaan audit manajemen fungsi keuangan itu bisa dilakukan banyak cara, tapi secara teori bisa saya sampaikan ringkasannya sebagai berikut. Yang pertama, komparatif. Membandingkan, komparatif itu membandingkan kinerja keuangan antar periode di perusahaan kita sendiri, atau membandingkan kinerja keuangan antar perusahaan yang sejenis. Yang selanjutnya, menggunakan tenaga ahli eksternal atau pihak lain untuk mengevaluasi kinerja keuangan kita. Yang selanjutnya, pendekatan statistikal, analisa statistikal tentang pertumbuhan, tentang rasio-rasio, bagaimana proses pengelolaan data. Dan dari pengelolaan data tersebut bisa diestimasi atau dianalisa bagaimana pertumbuhan atau kewajaran pertumbuhan secara statistik. Selanjutnya, manajemen fungsi keuangan ini bertujuan juga mencari informasi terkait dengan ketatan organisasi, dalam hal ini akuntan, minimal terhadap standar akuntansi. Sudah sesuai tidak dengan standar akuntansi. Selanjutnya, sesuai tidak dengan aturan regulator yang berkaitan dengan perusahaan kita, regulasi. Selanjutnya, mencari informasi bagaimana style manajemen kita dalam pengelolaan
keuangan ya, cukup hati-hati tidak, cukup tanggap terhadap risiko dan peluang dan lain sebagainya. Di sesi 3, juga membahas tentang langkah-langkah audit manajemen fungsi keuangan. Ada 5 langkah ya, nanti dibaca secara detailnya. Mulai dari perencanaan kegiatan audit, selanjutnya membuat cakupan audit, penyusunan laporan audit, melakukan analisa data dan pengumpulan data. Hasil dari audit manajemen fungsi keuangan itu digunakan manajemen, di mana temuan-temuan ini harapannya dapat mendukung manajemen untuk melakukan perbaikan melalui rekomendasi audit. Tapi itu juga harus ada ketegasan manajemen. Rekomendasi audit ini harus diperbaiki oleh manajemen untuk mengurangi resiko, menghindari resiko, menghilangkan resiko. Baik, rekan-rekan, di sesi 3 ini ada diskusi bagaimana tentang peran dan fungsi audit dalam menanggapi adanya indikasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Jadi adanya kecurangan atau fraud terkait keuangan itu terkait dengan fungsi audit manajemen keuangan. Terima kasih, selamat belajar.